Selamat pagi Ibu Bapak, Sobat JKN semuanya di Sukabumi dan di luar wilayah. Hari ini kita akan live. Kita sudah live ya bersama narasumber kita sekarang. Kebetulan perkenalkan dulu ya, saya Yogi Iskandar selaku host live. Pada hari ini kita nggak jualan, tapi akan sedikit membahas tentang apa Bu narasumber hari ini? Hari ini kita sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Nengtri Sulistiawati, Relationship Officer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sukabumi. Nah, hari ini kita akan membahas putar registrasi badan usaha, pokoknya yang bersangkutan dengan badan usaha ya guys. Betul. Banyak pertanyaan mungkin yang akan seliweran pada hari ini. Namun untuk pertanyaannya boleh di hold dulu Ibu Bapak semuanya, karena pertanyaan akan kita open ketika di akhir ya, di akhir sesi seperti itu. Jadi kenapa sih kita bahas badan usaha? Kan harusnya badan usaha ini itu tugasnya dinas ini ya, dinas penanaman modal gitu ya. Kenapa BPJS juga bahas badan usaha gitu kan ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak semuanya, Sobat JKN. Namun mungkin sebelum itu kita bahas dulu nih, kalau di kita badan usaha ini dibilangnya apa sih, Bu? Kalau misalnya badan usaha itu masuknya di kita ke segmen PPU ya, Sobat JKN. PPU itu pekerja penerima upah badan usaha. Nah, itu memang untuk khusus di KC Sukabumi sendiri ya, di Sukabumi itu termasuk Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah memang sudah banyak pemilik atau owner badan usaha yang sudah tergerakkan hatinya untuk langsung datang ya ke kantor. Betul, bagaimana caranya mendaftarkan atau registrasi badan usaha, dan ingin tahu persyaratannya apa aja, preminya berapa gitu, karena mungkin banyak juga yang belum tahu nih seperti apa gitu kalau terdaftarnya di segmen PPU BU gitu ya, Sobat JKN. Mungkin ada Sobat JKN ada yang mau tanya mungkin ya. Ada seliweran juga sebelumnya, itu kita punya badan usaha atau usahanya kecil nih Bu, UMKM, pekerjaannya cuma saya sendiri sama saudara gitu kan, apakah bisa atau tidak gitu Bu kalau kayak gitu? Oke, tentu bisa ya, walaupun misalnya hanya satu pekerja aja itu bisa gabung ya di segmen PPU BU, karena di kami itu sebetulnya perlu diketahui ada berbagai kriteria untuk PPU BU. Yang pertama itu ada mikro, ada kecil, ada menengah, dan juga besar. Nah, untuk yang mikro ini cukup banyak sekali ya, karena memang banyak UMKM juga di daerah kita, ataupun mungkin di daerah lain juga sama ya seperti itu. Jadi bisa banget untuk daftar ke BPJS segmen perusahaan. Tapi untuk persyaratan sebetulnya sama ya. Oh sama ya, walaupun ukurannya atau tadi apa kriterianya beda ya, betul. Tapi untuk persyaratan sama aja ya betul. Sama saja untuk persyaratannya. Sobat JKN seperti itu ya. Jadi kalau Sobat JKN punya badan usaha yang mungkin karyawannya 1, 2 atau bahkan ada yang ribuan, boleh ya bisa didaftarkan. Betul. Nah, tentunya kalau daftar ini perlu persyaratan ya Bu. Perlu persyaratan dong. Nah, mungkin Sobat JKN juga ada yang owner nih yang nonton nih pengen juga, tadi juga ada seliweran yang nanya nih, saya juga punya karyawan yang pengen didaftarin. Persyaratannya apa aja nih Bu? Kira-kira? Untuk persyaratannya cukup mudah ya sebetulnya. Yang dicatat pertama, ya? dicatat ya. Ini untuk Kak Fix ya, nih ada yang nanya nih, perusahaan kalau mendaftarin karyawan kayak gimana. Nah, ini ada persyaratannya sekali dijelaskan ya, Kak Fix, dan untuk yang menonton lainnya juga. Yang pertama itu disiapkan dulu NIB, nomor induk berusaha. Itu mudah ya Sobat JKN, bisa didaftarkan juga di OSS ya, dan dilakukan secara online. Jadi sekarang betul bisa dari rumah, itu cukup mudah. Yang pertama. Yang kedua ada KTP owner atau pemilik perusahaannya. Misalnya Kak Fix sendiri nih ownernya, berarti melampirkan KTP dan NPWP. Nah, itu lalu untuk persyaratan lainnya itu terlampir dari kami Kak. Itu yang pertama ada form registrasi, dan yang kedua itu ada form data karyawan yang akan didaftarkannya. Itu nanti bisa datang langsung ke kantor, nanti diarahkan untuk bertemu langsung dengan relationship officer, misalnya dengan Pak Yogi nih ketemu gitu ya. Nanti diberi untuk formnya gitu Kak. Tapi bisa di rumah nih langsung membawa 3 persyaratan yang tadi ya Pak Yogi ya. Betul. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau form registrasi bisa minta ke kita ya Bu ya. Betul. Terus lagi kalau format daftar pekerja juga bisa minta ke kita Ibu Bapak nanti. Sobat JKN bisa berkunjung dulu ke kita, tanya-tanya langsung juga ya, siapa tahu mungkin ada kendala sedikit-sedikit, mungkin bisa langsung kita handle ya. Betul. Sobat JKN. Nah, Sobat JKN tentunya kalau bicara tentang pendaftaran, setelah pendaftaran tentunya kita juga harus tahu nih untungnya apa nih daftar ke segmen PPU ini, karena banyak mungkin Sobat JKN yang sudah terdaftar di segmen lain kayak mungkin PBI ya, atau penerima bantuan iuran, yang kalau mungkin Sobat JKN bilangnya KIS ya. KIS itu sebenarnya kartu ya, Indonesia Sehat kartu ya. Indonesia Sehat itu bentuk kartunya kayak KTP ya. Jadi bukan segmen yang gratis ya. Iya. Kalau yang gratis itu PBI. Seperti kita itu bukan gratis juga, yaitu ditanggung oleh pemerintah daerah atau pusat kayak gitu ya. Tentunya harus ada keuntungannya dong Teh ya. Harus ada kelebihannya, kenapa kita harus masuk PPU nih daripada Mandiri atau yang lain. Kenapa tuh? Sebetulnya memang berbeda segmen juga kan ya dari Mandiri dan PPU. Nah, PPU BU itu ketika memang yang bekerja itu ada di bawah perusahaan. Keuntungannya apa? Sebetulnya berbeda ya. Kalau misalnya Mandiri kan kita biasa melihat ada kelas ya. Kelas 1 itu 150.000 per jiwa per bulan, kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, dan kelas 3 30.000
25.000 per jiwa per bulan. Nah, itu biasa mungkin yang diketahui oleh sobat JKN semua di segmen mandiri. Kalau misalnya di PPUBU, kita itu hitungannya dari minimum UMK kota atau kabupaten tempat perusahaan itu didaftarkan ya. Nah, itu diambilnya 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tapi memang ada pembagian lagi ya, Pak Yogi ya. 5% itu 1% ditagihkan ke pekerjanya, 4% ditagihkan ke perusahaannya. Seperti itu. Dan memang itu sudah minimum di kelas 2. Jadi kalau misalnya di PPUBU itu membayar 159.000 misalnya di kota nih. Kota kan sekarang UMK-nya 3.192 lebih ya. Betul. Itu kurang lebih iuran per pesertanya 159.000 lebih. Nah, itu tuh sudah bisa menanggung 5 jiwa ya. Nah, 5 jiwa itu siapa aja Pak Yogi? Yang pertama itu ada peserta atau pekerjanya. Lalu yang kedua menanggung istri atau suami yang tidak bekerja ya, yang masih tanggungan. Lalu ada maksimal 3 orang anak. Nah, 3 orang anak ini tuh yang usianya masih tanggungan. Jadi kalau misalnya maksimal banget tuh sebetulnya di usia 25 ya. Kalau sedang berkuliah bisa melampirkan surat keterangan aktif kuliah. Kalau nggak berkuliah maksimal ditanggungnya sampai usia 21 tahun. Nah, itu memang kelebihan yang bisa didapatkan oleh PPU ya, peserta PPU yang ada di perusahaan itu. Dari segi pembayaran juga sudah berbeda. Itu sudah bisa sudah include 5 jiwa itu ya per bulan. Kalau dibandingkan dengan mandiri mungkin kalau kelas 2 udah 100 kali 5 berapa Pak Yogi? 500 ya, 500.000 gitu. Agak sedikit betul. Mahal kalau di mandiri, Dan ya. memang bisa langsung komunikasi dengan RO nih seperti saya ataupun Pak Yogi terkait kendala, misalnya ada kendala di kepesertaannya atau nanti saat ke paskes gitu kan ya, bisa diinformasikan. Seperti itu beberapa keuntungannya. Betul. Jadi lebih kalau dihitung itu secara gamblang mungkin lebih murah ya Ibu Bapak Sobat JKN. Apalagi mungkin ya yang tadi ya kan Bu Neng ini sudah menjelaskan Sobat JKN bahwa kalau di PPU ini ada pembagian tadi ya, sharing iuran tadi ya 4% dan 1%. Jadi pekerja itu harusnya cuma membayar 1%. Betul. Dipotong dari gaji kurang lebih kalau UMK kota tadi ya 31 ya. 1%-nya cuma itu. 31.000 sudah aktif kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 lebih murah dari kelas 3 ya kan di mandiri. Iya, Itu jadi lebih betul murah. sekali, Ya. Sobat JKN. Dan juga kalau tidak salah ya Bu ya. Kalau PPU ini kan bisa memasukkan orang tua, mertua, Betul. dan anak keempat dan selanjutnya ya di luar tanggungan itu. Ya, jadi di PPU itu bisa menambahkan, misalnya PPUBU ya di 1%. Itu 1% itu memang siapa aja yang bisa masuk. Itu yang pertama ada anak keempat dan seterusnya. Lalu ada orang tua ya, orang tua peserta dan juga mertua. Nah, itu gimana pengajuannya? Nanti bisa pengajuan ke HRD. Jadi HRD-nya nanti info ke RO masing-masing di kantor gitu ya untuk mendaftarkan tadi ya pengajuan 1%. Seperti itu Sobat JKN. Ini Selain daripada tadi ya kemudahan di PPU ini dan keuntungannya, kita juga untuk badan usaha kita kasih sistem ya Bu, sebuah sistem untuk memudahkan perpindahan data, penggantian data, penonaktifan peserta dan pengaktifan kembali peserta. Ini sistemnya apa nih Bu? Oke, Pengen tahu jadi untuk perusahaan yang sudah berhasil melakukan pendaftaran ya di BPJS Kesehatan pada segmen PPUBU itu kami ada aplikasi ya, namanya sistemnya itu Edabu Badan Usaha. Jadi itu nanti diberikan user untuk setiap PIC perusahaannya masing-masing. Untuk apa? Nah, itu bisa mempermudah ya, mempermudah PIC badan usaha itu biasanya mungkin dipegang sama HRD untuk melakukan perubahan ataupun pendaftaran ataupun penonaktifan data karyawannya masing-masing. Jadi nggak perlu repot-repot ke kantor, atau misalnya yang masih bisa diproses sama Edabu bisa dilakukan oleh PIC masing-masing gitu teman-teman. Jadi lebih mudah ya untuk segala informasi dan administrasinya. Bisa langsung diakses ya. Betul. Mungkin di sini juga ada Ibu Bapak Sobat JKN yang belum punya Edabu tapi udah terdaftar nih sebagai PPU di BPJS Kesehatan. Boleh langsung merapat ke kantor ya, langsung merapat ke RO-nya ya. Betul. Nanti ke RO-nya terus minta untuk dibuatkan Edabunya. Jadi nanti untuk memproses data pekerjanya itu sangat mudah ya, kayak tadi disampaikan oleh Bu Neng. Seperti itu. Selain itu juga Sobat JKN tentunya perlu akses juga ya ke MJKN atau Mobil JKN. Agar apa? Agar pemrosesan data pribadi, terus ganti-ganti paskes, terus nambahin anggota keluarga itu lebih mudah di MJKN ya. Karena banyak yang mungkin agak kesulitan untuk perubahan data, itu bisa langsung ke MJKN. MJKN ataupun di Pandawa Di ya, Pandawa. bisa diakses. Betul. Ini WhatsApp ya teman-teman Sobat JKN. WhatsApp ya kalau di atas ini. Ya. Kalau MJKN, Ibu Bapak atau Sobat JKN bisa akses di Bisa download dulu Play ya, Store di ya, Play Store di atau Play Store App atau Store-nya. App Store kalau yang punya iPhone ya, seperti itu. Atau mungkin pengen nerima informasi yang lebih cepat, langsung ke call center kami di 165. Seperti itu Sobat JKN. Nah Sobat JKN, oh ya tadi ya ada dari Kak Pix ya nanya, kalau untuk nambahin anak kayak gimana kalau udah terdaftar? Biasanya ya mungkin sesuai kategori ya, anaknya ini apakah anak di atas tanggungan, anak keempat dan selanjutnya, atau mungkin
justru anak yang baru lahir ya, tapi dalam masih tanggungan. Gimana nih Bu, cara pendaftaran anak buat peserta PPU? Anaknya itu kalau misalnya anaknya anak 1 sampai ke 3 dan masih usia tanggungan tadi ya, di belum usia 21 kalau tidak berkuliah, dan kalau kuliah itu sampai 25, itu bisa mengajukan ke HRD tadi ya untuk pendaftaran anak. Nanti bisa didaftarkan sama HRD-nya di Edabu, kalau ada kendala baru diinfokan ke RO. Nah, kalau misalnya pas dicek itu non aktif nih, anaknya itu anak 21 tapi sedang berkuliah. Nah, itu gimana caranya? Itu sebetulnya ada 2 ya, bisa melalui Pandawa juga dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, atau langsung info ke HRD-nya juga bisa. Yang mana aja sih yang lebih mudah menurut Sobat JKN? Betul. Kalau bayi baru lahir juga sama ya. Kalau misalnya anak ke-1 sampai ke 3 itu langsung didaftarkan aja. Tapi kalau misalnya anak ke-4 nanti didaftarkan dulu ke Mandiri. Nanti bisa setelah aktif bisa dimutasikan ke PPU untuk masuk tambahan 1% tadi ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada anak bayi yang anak ke-4 dan seterusnya yang bukan masuk tanggungan gitu ya intinya. Betul. Seperti itu. Dan baiknya memang langsung didaftarkan ya Bu, kalau Betul, anak baru langsung lahir ini didaftarkan ke untuk Mandiri bayi baru ya. lahir. Apalagi yang di atas tanggungan, karena mungkin nantinya biar tidak ini ya tidak berlama-lama ya, langsung juga. aktif. Betul. Karena kalau itu. bayi baru lahir itu memang terhitung dari semenjak lahir ya guys. Itu dari tahun 18 bulan 12 masuk bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu ya, dari 2018 tuh bayi baru lahir. Bulan 12, Nah, kadang ya. ada ini yang masa kandungan nih, bertanya-tanya gimana nih, apakah harus didaftarin anak dalam kandungannya atau gimana nih Bu? Oke. Kayak Untuk gitu. Sobat JKN yang calon mungkin ya, calon bayi. Itu yang didaftarkan setelah lahir ya Sobat JKN. Jadi sudah melahirkan, sudah memang ada bayinya nih. Nah, itu didaftarkan sebagai bayi baru lahir. Nanti mungkin memang belum ada NIK. Nah, setelah ada NIK diuruskan ke Dukcapil untuk NIK-nya. Setelah selesai dan masuk kakak ada NIK-nya, itu bisa dilakukan update. Jadi nanti nama bayinya diupdate jadi nama yang memang sekarang ini ya, nama bayinya yang sekarang. Gitu. Tuh. Nah, tadi ada yang nanya nih, Bu, dari Sobat JKN ini dari Yanda ya. Kalau BPJS perusahaan terus mungkin non aktif ya, pindah ke Mandiri. Mungkin non-aktif ya maksudnya. Aktif lagi berapa hari nih Kak? Kita kan ada program juga ya, program yang pindah ke Mandiri Oke. tuh. Sebetulnya gini, kalau misalnya dari perusahaan yang non aktif, misalnya non aktifnya di bulan April ini, berarti non aktif kan di bulan Mei ya Pak Yogi ya. Betul, Nah betul. itu bisa ada programnya dari kami, dari perusahaan PPUBU ini tuh bisa mengikuti program Aku Mantap. Jadi peralihan dari peserta PPUBU non aktif beralih ke segmen PPU Mandiri gitu. Itu bisa dilakukan melalui HRD. Nanti ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Nanti kalau misalnya sudah dilengkapi, itu bisa diserahkan kembali ke HRD-nya. Nanti untuk virtual account-nya dikirimnya itu melalui HRD ya. Nanti di persyaratannya seperti ada pilihan ya Sobat JKN. Jadi mau kelas berapa itu ada pilihannya. Tapi memang yang terdaftar itu akan ketarik 1 kakak ya. 1 kakak yang terdaftar yang sesuai dengan Dukcapil gitu. Itu tapi ada masanya. Jadi selama masa 30 hari. Kalau misalnya sudah lebih dari 30 hari, silakan melakukan pendaftaran mandiri melalui Pandawa gitu. Pandawa Bisa ya, ya. itu bisa ya. Bisa melalui Pandawa, tapi Betul. memang kalau lebih dari 30 hari kena masa tunggu 14 hari. Artinya 2 pilihan ya Pak Yogi ya. Bisa Betul, menunggu atau bisa langsung aktif. Tapi kalau misalnya langsung aktif harus buka tagihan ya, nanti harus rekon. Tapi kalau misalnya nggak langsung aktif itu harus menunggu 14 hari untuk bisa melakukan pembayaran. Jadi buat yang BPJS yang non aktif perusahaan lebih baik dalam masa 30 hari itu langsung didaftarkan ya. Betul. Dan lebih baik mengikuti program yang Aku Mantap Aku tadi. Mantap, program Aku Mantap Ibu Bapak Sobat JKN agar langsung bisa di cover ya dan dipindahkan ke Betul, segmen ke segmen Mandiri. Kayak Mandiri. tadi yang dibahas sama Bu Neng ya. Betul, bisa info ke HRD-nya karena sudah terinfokan dari kami ya ke HRD masing-masing di perusahaan tempat kerja pesertanya. Betul, 11. Sebetulnya banyak banget pertanyaannya, cuman mohon maaf memang nggak terjawab semua dan kami memang ada rutin live ya. Betul. Rutin live seminggu, Setiap minggu kita ada ya. seminggu Setiap sekali. minggu kita ada. Nanti juga sore kita live lagi ya. Nanti sama Mbak Mila ya live. Nanti boleh Sobat JKN nanti follow dulu, terus Betul. aktifkan loncengnya. Jadi nanti ketika kita live langsung ada notifikasi buat lanjut Betul. pertanyaan selanjutnya kayak gitu ya. Berarti mungkin kita akan pamit undur diri. Saya Yogi Iskandar selaku host dan narasumber kita Ibu Nengtri. Nengtri. Kami mohon maaf undur diri kalau ada salah kata dari kami ataupun dari Ya. BPJS Kesehatan. Mohon maaf lahir batin ya, kebetulan juga ini masih suasana lebaran ya. Betul. Sekali lagi sampai jumpa, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.